Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Harta yang paling berharga. Saudara-saudari yang terkasih, semua manusia menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Tubuh manusiawi kita tidaklah kekal. Pemazmur mengatakan bahwa hidup manusia hanyalah 70 tahun atau 80 tahun jika kuat. Tetapi lihatlah, kebanyakan manusia, mungkin kita pun termasuk di dalamnya, terlalu gelisah dengan perkara-perkara dunia ini. Begitu kuatnya dunia ini mengikat kita, sehingga kita sulit untuk memilih dan memutuskan apa yang terbaik bagi hidup kita, apa yang paling berharga bagi hidup kita. Seringkali kita mengorbankan sesuatu yang kekal dan ilahi untuk mengejar sesuatu yang tidak abadi dan duniawi. Hal yang paling sederhana dapat kita sebutkan ialah karena alasan pekerjaan, kita sering melalaikan waktu untuk berdoa dengan dalih bahwa Tuhan dapat mengerti keadaan kita. Tidak sedikit orang lebih khawatir ketika uang atau harta kekayaannya berkurang daripada harus mempertahankan imannya. Tidak sedikit pula orang Kristen lebih takut kehilangan kedudukannya daripada kehilangan identitasnya sebagai murid Kristus. Ada kalanya kita tidak sadar bahwa semua yang ada pada kita dan yang akan menjadi milik kita berasal dari Tuhan. Kita tidak dapat membeli keselamatan dengan harta duniawi itu. Harta itu akan menjadi berarti jika kita memakainya dengan bijaksana demi penyataan kebaikan hati Allah kepada sesama kita, dengan rela berbagi dan meringankan beban mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, hari ini lewat Injil Matius, Yesus menyadarkan kita, Yesus mengajari kita tentang apakah itu harta yang paling berharga, yang harus kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Bahkan kita harus menjual segala harta milik kita demi memilikinya, sebab itulah harta yang abadi, harta yang membahagiakan dan menyelamatkan. Tidak ada harta yang lebih berharga dan yang lebih indah daripada harta itu. Harta itu ialah kerajaan surga.
Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan oleh seseorang. Tetapi ia memendamkannya kembali sembari berusaha untuk membeli ladang tempat harta itu terpendam. Ia melakukan segala macam cara, bahkan ia rela menjual segala harta miliknya untuk dapat membeli ladang itu dan untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Ia melakukannya dengan penuh sukacita sebab ia mengetahui betapa lebih berharganya harta itu dibandingkan segala harta miliknya. Tanpa ragu-ragu ia melepaskan kelekatannya dengan harta miliknya demi memperoleh harta terpendam yang sangat berharga itu. Apakah arti dari semua itu? Santo Hieronymus mengatakan bahwa harta yang tersimpan adalah Allah sendiri yang tersembunyi dalam kemanusiaan Kristus, atau kitab suci yang membuka pengetahuan akan Sang Penyelamat. Dan memang menemukan Kristus dan menjalin hubungan yang intim dengan Kristus jauh lebih berharga dari harta apapun. Yesus juga mengumpamakan kerajaan surga itu seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika ia menemukannya, ia pun pergi menjual segala harta miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga bukan hanya merupakan harta, tetapi juga sesuatu yang indah. Keindahan kerajaan surga ini harus dicari, seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengatakan, "Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, Aku akan memberi kamu menemukan Aku." Lewat sakramen pembaptisan, kita telah menemukan mutiara yang indah itu. Namun, bagaimanakah kita dapat mengerti ungkapan menjual segala harta milik bagi kita yang hidup berkeluarga, yang harus bersusah payah untuk bekerja mencari nafkah? Kita dapat memiliki mutiara yang indah itu dengan sikap miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah senantiasa melihat bahwa harta, kekuasaan, kedudukan, dan apapun yang dimilikinya merupakan karunia Tuhan yang diperolehnya dari Tuhan. Dan semuanya ditempatkan dengan semestinya, yaitu sebagai sesuatu yang digunakan bukan dicintai untuk semakin memperbesar kerajaan Allah. Yesus kemudian memberikan perumpamaan terakhir tentang kerajaan surga, yaitu seperti pukat yang dilabuhkan ke laut, yang mengumpulkan semua jenis ikan, yang baik maupun yang tidak baik. Pukat ini tidak seperti jaring biasa. Pukat ini biasanya ditarik oleh 2 perahu, dengan masing-masing perahu memegang kedua ujung pukat. Karena ada pemberat, maka pukat ini dapat tenggelam mencapai dasar laut. Karena ditarik oleh perahu yang berbeda, maka pukat ini dapat mengambil semuanya dalam jangkauannya, dan kemudian para nelayan menarik kedua ujung pukat ke daratan. Setelah itu, kaum nelayan di daratan menarik pukat itu bersama-sama. Pukat akan dipenuhi dengan berbagai jenis ikan, yang baik dan yang tidak baik. Orang-orang akan memilih ikan yang baik dan membuang ikan yang tidak baik. Perumpamaan ini menggambarkan tentang akhir zaman. Malaikat-malaikat akan memisahkan manusia yang jahat dari yang benar. Ganjaran bagi mereka yang hidupnya jahat, yang tidak berkenan kepada Allah, yang mengutamakan keinginan badaninya, yang menyenangkan hati si iblis, ialah neraka, tempat siksa abadi. Di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Tetapi bagi mereka yang hidup benar, yang menjual segala harta miliknya demi memiliki harta yang berharga itu, mereka akan dikumpulkan di dalam kerajaan surga dan memiliki surga itu selamanya bersama Allah yang mereka abdi selama hidup. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang bertanya diri, apakah yang paling berharga dalam hidup kita?
Apakah yang sudah kita perjuangkan dengan seluruh tenaga, pikiran, dan hidup kita? Apakah harta dunia atau uang, status sosial, dan jabatan? Semuanya itu hanya menjamin hidup kita selama di dunia ini, tetapi tidak menjamin hidup kita sesudah kehidupan dari dunia ini. Semua itu hanyalah sementara. Harta yang paling berharga adalah kerajaan surga. Harta yang paling berharga ialah memiliki Allah dan perintah-perintahnya terukir indah di dalam hati kita, dan hidup kita digerakkan oleh kasih-Nya. Bagai harta karun yang terpendam, kerajaan surga itu harus diperjuangkan. Janganlah kita terikat pada harta yang dapat binasa, pada harta yang ada masanya, pada harta yang semu, pada harta yang tidak abadi. Sebaliknya, marilah memperjuangkan harta yang abadi, yang tidak dapat dirusak oleh ngengat dan karat, sebab Yesus bersabda, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kerajaan Allah akan menjadi milik kita jika kita lebih mencintai iman kita daripada barang-barang dunia yang dapat hancur dan binasa. Lebih ingin melakukan kebaikan daripada sibuk mencari kedudukan. Lebih ingin menyenangkan hati Allah dengan melakukan perintah-perintah-Nya daripada menyenangkan tubuh jasmani kita dengan bersenang-senang. Melepaskan diri dari segala kelekatannya terhadap kekuasaan, penghargaan dunia, dan harta yang ditawarkan oleh dunia ini. Janganlah kita mencintai harta dunia ini, tetapi mari kita menggunakannya untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Itu adalah tugas kita bersama demi kemuliaan Allah. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar kami sanggup untuk berjuang memiliki harta yang paling berharga, yaitu Engkau sendiri. Amin.